Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Ananda Oktaliza dengan NIM 22170411021, angkatan tahun 2022 dari program studi S1 Manajemen. Di sini, saya tidak sendiri melainkan bersama dengan rekan saya, Madel Ursa Deva dengan NIM 22130910004, angkatan tahun 2022 dari program studi Pendidikan Biologi. Dan ditemani rekan saya Dewa Komang Darmayasa dengan NIM 20130811017, angkatan tahun 2020, program studi Pendidikan Fisika. Kami dari tim 3 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Upaya Mengurangi Informasi Hoaks dengan Meningkatkan Perilaku Baca, Cermati, Lalu Sebari di Era Society 5.0. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkembangan teknologi informasi komunikasi selama 1 dekade terakhir telah membawa banyak perubahan dan memberikan hasil yang signifikan bagi kehidupan manusia. Penyebaran informasi yang kian berkembang seiring dengan majunya teknologi komunikasi dan informasi seperti internet berimplikasi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan di era digital ini. Kecepatan dalam mengakses dan menerima informasi tentunya dapat membantu aktivitas masyarakat, terlebih jika informasi yang diterima tersebut sifatnya bermanfaat dan berguna bagi kehidupan. Namun, bagaimana jika yang disebarkan dan diterima oleh masyarakat luas ternyata adalah informasi yang tidak benar atau hoax? Tentunya hal ini akan menimbulkan keresahan dan kesimpang siuran akan kebenaran suatu berita atau informasi di masyarakat. Hoax merupakan sebuah berita atau informasi yang memuat suatu hal yang belum pasti atau sebuah informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Hal yang menjadi menarik adalah dalam waktu yang singkat, berita hoax dapat dengan mudah tersebar luas. Hal itu disebabkan bukan karena disebar dengan suruhan, melainkan dari individu tersebut yang juga ikut menyebarkan informasi tanpa mengetahui keasliannya. Melihat fenomena ini, masyarakat harus mempunyai literasi digital yang baik agar mampu kritis terhadap isi media atau informasi yang ada dan tidak mudah percaya begitu saja. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan perilaku baca, cermati, lalu sebari sebagai salah satu upaya dalam mengurangi penyebaran informasi hoax, terutama di era digital atau era society 5.0. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana fenomena kasus penyebaran informasi hoax. Yang kedua, bagaimana penerapan perilaku baca, cermati, lalu sebari guna mengurangi berita hoax di media sosial pada era Society 5.0. Dan yang ketiga, apa manfaat perilaku baca, cermati, lalu sebari guna mengurangi penyebaran informasi hoax pada era Society 5.0. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui bagaimana fenomena kasus penyebaran informasi hoax. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan perilaku baca, cermati, lalu sebari guna mengurangi penyebaran informasi hoax di media sosial pada era Society 5.0. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat perilaku baca, cermati, lalu sebari guna mengurangi penyebaran informasi hoax pada era Society 5.0. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, dapat menambah wawasan pembaca dan penulis tentang upaya dalam mengurangi penyebaran informasi hoax, terutama di era Society 5.0. Yang kedua, dapat memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya atau cara
dalam mengurangi penyebaran informasi hoax di era Society 5.0. Yang selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari Society 5.0. Society 5.0 merupakan gagasan dari pemerintah Jepang guna mempermudah kehidupan manusia melalui aspek teknologi. Society 5.0 mampu mengintegrasikan ruang virtual dengan ruang fisik menjadi satu. Pada era ini juga, internet digunakan untuk memudahkan semua aktivitas manusia. Yang kedua yaitu media sosial. Pengertian dari media sosial merupakan kumpulan dari platform-platform online yang digunakan untuk bertukar informasi, konten, dan digunakan sebagai sarana aktivitas sosial maupun hiburan. Media sosial merupakan media untuk berinteraksi antar manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial dapat memperluas interaksi sosial bagi penggunanya secara online melalui handphone dan platform online yang ada. Penerimaan dan penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media sosial ini oleh para penggunanya. Yang ketiga yaitu hoax. Pengertian dari hoax. Kata hoax dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak benar adanya atau bohong. Berita hoax merupakan berita palsu yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang disebarkannya. Informasi hoax kini semakin marak di kalangan masyarakat, terutama di sosial media atau media sosial. Hoax tersebut dapat berupa tulisan, gambar, bahkan video. Hoax ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar dapat mempercayai isi beritanya. Hoax ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengguna media sosial lebih mengutamakan isi informasi dibandingkan dari mana informasi tersebut didapatkan. Terkadang, pengguna tidak melihat dari mana informasi tersebut berasal, lalu memberikan komentar atau tanggapan yang bisa membahayakan diri mereka sendiri dan dapat mengubah pola pikir dari mereka yang membacanya. Yang kedua yaitu terdapat beberapa pengguna yang merasa bahwa mereka harus selalu up to date, sehingga mereka akan mendapat pernyataan dari pengguna media sosial lain. Yang ketiga yaitu pengguna yang memiliki kecemasan yang berlebihan. Seorang pengguna yang memiliki kecemasan berlebihan akan menyebarkan informasi yang menjadikan mereka cemas kepada orang lain, walaupun tidak mengerti adanya informasi tersebut benar atau tidak. Yang keempat yaitu kurangnya literasi digital. Seorang pengguna media sosial yang seperti ini biasanya lebih sering menyebar daripada membaca terlebih dahulu. Literasi digital merupakan kecakapan atau kemampuan dalam menggunakan media digitalisasi dan menggunakannya secara bijak dan juga sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Yaitu hubungan antara media sosial, informasi hoax, dan literasi digital di era Society 5.0. Pada era Society 5.0, manusia merupakan pemegang kendali terhadap pemanfaatan teknologi yang ada. Teknologi merupakan bagian dari manusia. Jadi pada era saat ini, media sosial tentu tidak asing lagi kan? Yang mana media sosial memiliki beberapa manfaat terutama dalam bertukar berbagai informasi. Berbagai informasi dalam media sosial ini dapat disebarluaskan tanpa melalui syarat khusus dalam penyebarannya. Kebebasan tersebutlah yang mengakibatkan informasi-informasi yang tidak benar atau disebut sebagai hoax ikut tersebarluaskan. Hoax tersebut muncul guna untuk menghasut masyarakat sehingga membuat pola pikir pembaca berubah pula. Pelakuan itu dapat dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Hoax ini dapat dihindari apabila seseorang memiliki kemampuan dalam memilah informasi. Kemampuan tersebut merupakan atau bisa disebut sebagai literasi digital. Pengguna yang memiliki literasi digital mampu memilah informasi yang bermanfaat dan mencermati isi informasi dahulu dan melihat asal mana informasi tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data-data melalui studi literatur, studi pustaka yang terdapat di dalam buku-buku dan berbagai jurnal yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu mengenai hoax, literasi digital, era Society 5.0, dan media sosial. Nah, selain itu, kami menggunakan data-data yang telah ada di dalam studi literatur guna membantu dalam menjelaskan fenomena yang kami lampirkan, yaitu hoax yang tersebar di media sosial. Nah, tahapan penelitian yang kami lakukan
yaitu adalah tahapan-tahapan yang sudah kami rumuskan sebelumnya, dimulai dari melakukan studi literatur, perumusan masalah, penyusunan kegiatan, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan. Melakukan studi literatur, kami lakukan dengan mencari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan kami, yaitu mengenai hoak, media sosial, dan literasi digital melalui berbagai buku, jurnal, artikel, dan sumber pustaka yang lain. Nah, kemudian yaitu perumusan masalah. Kami menyusun fokus utama pembahasan dalam sebuah penelitian. Kami membuat berbagai pertanyaan berdasarkan dari permasalahan yang kami bahas di dalam penelitian ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu penyusunan kegiatan. Nah, di mana pada tahap ini kami menyusun kegiatan apa saja yang kami lakukan dalam tahapan-tahapan penelitian, seperti menentukan target dan menentukan strategi pelaksanaan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melakukan seluruh tahapan-tahapan, yang terakhir kali kami lakukan yaitu menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah kami susun bersama. Bab keempat yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu fenomena kasus penyebaran informasi hoax. Di sini kami mengangkat kasus gempa bumi yang kemarin terjadi di Bali, tepatnya di Karangasem. Gempa bumi yang mengguncang Bali pada tanggal 13 Desember lalu cukup membuat panik warga sekitarnya. Namun, saat gempa bumi terjadi yang menimpa Bali, ada sebuah video yang diunggah oleh warga yang merasakan bencana tersebut, sehingga cukup membuat warga sekitarnya panik dan mengira informasi dari video tersebut adalah benar adanya. Di dalam video tersebut, warga yang berinisial NM sedang merekam suasana gempa di luar Rumah Sakit Bali Med Karangasem dan terlihat sejumlah pasien dan keluarga pasien berhamburan di dalam video tersebut. Dalam video tersebut, NM mengucapkan kata-kata yang menjelaskan bahwa pasien dan keluarga pasien berhamburan disebabkan oleh lantai 3 Rumah Sakit Bali Med Karangasem telah runtuh atau jebol. Video tersebut terunggah di media sosial yaitu TikTok, yang tak sedikit yang menonton, bahkan menyebarkannya tanpa mengetahui kebenarannya. Hal tersebut mengundang kepanikan warga Bali yang menonton, dan tak sedikit juga yang menyebar dan memberikan tanggapan yang seolah-olah menakuti warga setempat. Setelah ditelusuri, ternyata informasi tersebut tidak benar adanya. Dengan adanya klarifikasi dari pihak Rumah Sakit Bali Med Karangasem yang menerangkan melalui video bahwa lantai 3 Rumah Sakit Bali Med masih kokoh dan tidak terjadi keruntuhan sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa pengguna media sosial ini menyebarkan video yang berisi informasi yang tidak benar adanya dan menyebabkan warga setempat menjadi panik dan percaya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu penerapan perilaku baca, cermati, lalu sebari guna mengurangi penyebaran informasi hoax di media sosial pada era Society 5.0. Era Society 5.0 adalah era di mana manusia melakukan berbagai aktivitas dengan memanfaatkan teknologi. Pada era ini, teknologi sudah menjadi bagian dari manusia. Contohnya seperti teknologi smartphone. Mayoritas masyarakat memiliki smartphone untuk menjalankan berbagai aktivitas seperti bertukar informasi, salah satunya lewat platform online yaitu media sosial. Guna mengurangi informasi hoax yang tersebar, upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan penerapan perilaku baca, cermati, lalu sebari. Perilaku ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, apabila mendapat suatu informasi, ada baiknya untuk dibaca secara keseluruhan mengenai isi informasi tersebut. Dan yang kedua, mencermati dengan baik isi dari informasi tersebut, mencermati asal atau sumber informasi tersebut, kemudian memeriksa kebenarannya. Dan yang ketiga, setelah dicermati dan diketahui asal dan kebenaran informasi tersebut, maka informasi tersebut bisa disebarkan jika dirasa penting. Namun, apabila kebenaran tidak jelas, bahkan tidak benar adanya, maka jangan sekali-sekali membagikan, apalagi menyebarluaskan informasi tersebut, dan sangat disarankan untuk melaporkan informasi yang tidak benar atau palsu tersebut. Yang selanjutnya adalah manfaat perilaku baca, cermati, lalu sebari guna mengurangi penyebaran informasi hoax pada era Society 5.0. Menerapkan perilaku baca, cermati, lalu sebari ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran informasi hoax
yang marak terjadi pada era Society 5.0. Perilaku baca, cermati, lalu sebari ini memiliki banyak manfaat bagi para pengguna media sosial. Salah satunya yaitu menjadikan para pengguna media sosial menjadi pengguna yang lebih bijak dan sehat karena tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau hoax. Selain itu, strategi ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran informasi hoax yang sering tersebar lewat media sosial. Berdasarkan dari penjelasan yang terdapat pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa era Society 5.0 ini, masyarakat pengguna media sosial dapat dengan bebas menyebarkan informasi tanpa adanya syarat khusus. Jadi, dengan adanya kebebasan tersebut, pengguna terkadang menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk menyebarkan informasi ke media sosial. Penggunaan media sosial terkadang menyebarkan informasi yang didapat dari pengguna lainnya dan memberikan tanggapan yang menggiring opini masyarakat. Kasus-kasus tersebut dapat dikurangi atau dihindari melalui pengedukasian tentang penerapan perilaku baca, cermati, lalu sebari. Dan penerapannya yang dilakukan oleh para pengguna media sosial, perilaku baca, cermati, lalu sebari ini mampu mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar adanya, atau bisa disebut juga sebagai hoax. Nah, selain itu, perilaku ini mampu menjadikan masyarakat pengguna media sosial yang informatif dan bijak dalam bersosial media. Baik, sekian presentasi karya tulis ilmiah dari tim kami. Apabila ada kesalahan materi atau kekurangan materi, kami ucapkan maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.